Sorry. Halo pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya. Ya, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Jungle yang diproduksi tahun 2017 lalu. Film yang bertemakan survive ini menceritakan 4 orang dengan latar belakang yang berbeda bertemu di Bolivia. Mereka bersepakat untuk menjelajahi hutan Amazon di pedalaman Bolivia, Amerika Selatan untuk menemukan suku yang hilang, yaitu suku Indian. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka terjadi perselisihan sehingga membuat mereka berpisah. Ada yang memilih untuk lanjut dan ada yang memilih untuk pulang. Ya, penasaran gimana nasib mereka selanjutnya? Yap, langsung saja kita simak alur cerita lengkapnya. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria dengan setelan backpackernya sedang berada di atas mobil truk. Ya, pria ini bernama Yoshi, pria dari Israel yang sedang mencari jati dirinya hingga sampai di Bolivia. Di sini Yoshi bertemu dengan pria bernama Marcus dan Kevin. This is my friend, Yossi Ginsburg. Hey man, Kevin Gale. Hey, good to meet you. Yeah. Marcus adalah seorang guru dari Swiss, sedangkan Kevin adalah backpacker sekaligus fotografer. Ya, saat Yoshi sedang berada di sebuah pasar, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Karl. Ia adalah ahli geologi dari Austria. Saat mereka berbincang, Yoshi nampak terpesona dengan cerita yang disampaikan oleh Karl tentang suku-suku yang hilang serta petualangan yang belum dipetakan, bahkan ada emas juga. Ya, tanpa menunggu lama, Yoshi yang sedang semangat dan penasaran langsung mengajak Marcus dan Kevin untuk ikut bersamanya ke dalam hutan Amazon. Kemudian di scene selanjutnya kita melihat mereka berempat sedang berjalan dan memulai petualangan misteri mereka di alam hutan Amazon yang masih asri dan sulit untuk ditembus. Hingga malam hari tiba, hujan pun turun sehingga memaksa mereka mencari tempat untuk istirahat. Sementara mereka mengeringkan pakaian, kita melihat mereka sedang asik berbincang dan membicarakan apa yang akan mereka temui di depan nanti. Kemudian esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di sebuah tempat bernama Asriamas. Yap, Asriamas ini merupakan salah satu daerah tempat suku asli dari hutan Amazon. Di sini kita melihat penduduk setempat menyambut baik kedatangan mereka. Sampai tiba malam hari kita melihat mereka sudah membaur dengan penduduk setempat dan mulai minum-minum sampai mabok. Kemudian keesokan harinya Yoshi dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan mereka sangat senang, saling bercanda satu sama lain, hingga Karl yang melihat ada seekor monyet di depan mereka. Ya, tanpa menunggu lama ia pun membunuhnya untuk dijadikan makan malam buat mereka. Pagi pun tiba. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah sungai. Di sini kita melihat kondisi kaki Marcus yang mulai terluka. Ya, karena Yoshi dan Kevin kasihan melihat Marcus, ia pun membawa sebagian bawaan Marcus untuk meringankan beban Marcus di perjalanan. Akan tetapi itu tidak membantu. Kaki Marcus terlihat semakin buruk hingga Karl mengusulkan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena melihat kondisi Marcus yang semakin buruk. Akan tetapi Yoshi dan Kevin menolaknya karena menganggap perjalanan mereka sudah sejauh ini, sayang kalau tidak dilanjutkan. Akhirnya mereka pun membuat rakit untuk mengarungi sungai tersebut. Kemudian di scene berikutnya kita melihat mereka berempat sudah berada di atas rakit mengarungi sungai tersebut. Ya, awal perjalanan mereka sangat bahagia. Namun mereka tak tahu di depan mereka ada jeram yang bisa membalikkan rakit mereka.
Mereka berusaha mengontrol rakit mereka agar tidak terbalik. Akhirnya Carl memutuskan untuk menepi dan tidak melanjutkan perjalanan. Kevin yang menganggap itu bisa dilalui sangat marah dengan keputusan Carl. Fuck is wrong with you? You're such a fucking letdown. I can't even. Ya, setelah mereka berunding, akhirnya Carl dan Markus memutuskan untuk kembali ke Asriamas. Sementara Yoshi dan Kevin melanjutkan petualangan mereka. Ya, disinilah mereka berpisah dan berharap ini bukan pertemuan terakhir mereka. Dan akhirnya mereka pun berpamitan. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Yoshi dan Kevin sedang asik mengarungi sungai tersebut. Rintangan demi rintangan mereka lalui hingga sampai ketika di depan mereka ada jeram yang sangat kuat arusnya. Mereka pun berusaha mengontrol rakitnya supaya bisa lolos dari jeram tersebut. Akan tetapi usaha mereka gagal. Arus airnya sangat kuat hingga membuat rakit mereka menabrak batu besar dan tersangkut di situ. Di sini Kevin berencana untuk berenang dan menepi. Yoshi sangat ketakutan. Kevin pun menenangkan Yoshi. Kevin yang berenang ke tepi sungai bisa selamat. Kini tiba giliran Yoshi untuk berenang ke tepi sungai. Akan tetapi arus sungai semakin deras dan membuat Yoshi terseret arus tersebut. Yoshi yang berusaha selamat harus berjibaku dengan ganasnya arus tersebut. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Yoshi yang sedang pingsan dibangunkan oleh suara dari panci yang ia bawa saat ke hutan. Ia pun lalu bangun dan melihat di sungai ada kerel bawaannya yang tersapu arus sungai. Ya, tanpa menunggu lama ia pun berusaha mengambil kerel miliknya tersebut. Usahanya tak sia-sia, ia berhasil mendapatkannya. Ia pun sangat senang karena di dalamnya ada bahan makanan. Di sini kita melihat Yoshi yang sedang berusaha mencari Kevin ke sana kemari. Akan tetapi itu sia-sia. Jarak Yoshi dan Kevin mungkin sudah sangat jauh. Ia pun terlihat sangat sedih dan meratapi nasibnya. Akan tetapi ia pun kembali bangkit. Ia lalu mengambil peta yang ia bawa kemudian berusaha mengetahui posisinya saat ini. Kemudian tibalah hari ke-6 Yoshi di hutan. Ia berusaha untuk tetap hidup dengan mencari apapun yang bisa ia makan. Hingga sampai malam hari tiba, Yoshi yang sedang terbaring mulai berhalusinasi. Ia melihat Markus sedang berdiri di hadapannya memanggil namanya. Saat pagi tiba, kita melihat Yoshi yang terbangun dengan benjolan besar di kepalanya. Ia lalu mengambil pinset dan merobek lukanya yang ternyata di dalamnya adalah cacing yang masih hidup. Ya, Yoshi pun berusaha mengeluarkan cacing itu di kepalanya dan ternyata ada banyak cacing yang ia keluarkan. Setelah berhasil mengeluarkan cacing tersebut, ia pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, ia menemukan telur seekor burung. Ya, karena Yoshi yang sangat lapar, ia pun memakan telur tersebut. Setelah memakannya, ia lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan, ia menemukan jejak sepatu. Ia sangat senang dan mengira itu jejak sepatu Kevin. Sampai ketika ia melihat bekas kulit telur yang ia makan tadi. Ternyata itu jejak kakinya sendiri. Ia pun sangat sedih dan sangat marah. Kemudian hari ke-14 Yoshi di hutan. Kita melihat Yoshi yang masih terus berjalan meskipun hujan lebat. Yoshi tetap melanjutkan perjalanannya sampai ia menemukan pepohonan besar dan berlindung untuk sementara di bawah pohon besar tersebut sambil merenungi kehidupan yang dulu. Scene selanjutnya kita melihat Kevin yang terdampar di sebuah sungai. Ia ditemukan oleh warga di sekitar sungai tersebut. Ternyata Kevin masih hidup dan dibawa ke sebuah kampung dekat sungai tersebut. Setelah beberapa hari, Kevin mencari Yoshi di hutan dengan menggunakan pesawat.
Yoshi melihat pesawat tersebut, namun karena terhalang oleh lebatnya hutan, Kevin tak melihat keberadaan Yoshi. Yoshi pun terlihat sangat sedih. Scene selanjutnya, kita melihat Yoshi yang bertemu dengan seorang gadis asing di hutan. Yoshi pun berjalan di hutan ditemani gadis tersebut. Kondisi Yoshi semakin buruk. Ia harus berjalan menggunakan tongkat dikarenakan kakinya yang terluka parah. No, I'm fine. Ya, saat malam hari tiba, kita melihat Yoshi yang sedang berbaring dengan gadis tersebut. Dan ternyata itu hanya halusinasi dari Yoshi saja. Ya, di sini kita melihat Yoshi yang tertatih berjalan di hutan sendirian dan tiba-tiba ia masuk ke lumpur hidup. Ia berusaha menggapai apapun di sampingnya. Ia terus bergerak, namun lumpur tersebut semakin menenggelamkannya. Ia berhenti bergerak sejenak dan melihat ada batang tanaman di dekatnya. Ia pun berusaha menggapainya dan alhasil ia berhasil keluar dari lumpur tersebut. Setelah Yoshi berhasil keluar, ia melihat di depannya ada semut api. Ia lalu membuka pakaiannya dan mendekati sarang semut api tersebut. Semut tersebut lalu menggerogoti tubuh Yoshi. Ya, karena tak tahan dengan rasa sakit dan panas dari gigitan semut tersebut, Yoshi lalu berlari. Gigitan semut tersebut seperti cambuk yang menyemangati Yoshi. Dan akhirnya tibalah Yoshi di pinggiran sebuah sungai. Scene selanjutnya, kita melihat Kevin yang sedang berada di sebuah perahu yang sedang berusaha mencari Yoshi. Hingga ia tiba di pinggiran sungai, ia menepi karena di depan mereka ada arus yang sangat kuat. Ia memutuskan untuk kembali karena mustahil untuk melewati arus tersebut. ¿Qué pasa? Es imposible. Kevin pun memutar arah. Yoshi yang tertidur di dekat sungai tersebut mendengar suara mesin perahu, lalu bangun dan berdiri. Di depannya terlihat Kevin dengan perahunya. Ia berusaha memanggil Kevin namun tak terdengar olehnya. Kevin yang berada di atas perahu tersebut tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ternyata ada sosok Yoshi yang sedang berdiri lemas. Kevin pun sangat senang melihat Yoshi dan langsung berputar arah menuju Yoshi. Kevin pun sangat senang melihat kawannya masih hidup. Yoshi pun digotong ke perahu untuk menuju ke sebuah kampung. Di kampung tersebut, Yoshi disambut baik oleh warga sekitar, dan tak terasa film pun tamat. Film ini cukup menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini tentang alam dan manusia, dan lebih spesifik lagi tentang arti persahabatan yang sungguhnya bisa dilihat dari cerita antara Kevin dan Yoshi. Ya, ini adalah foto Yoshi dan Kevin yang asli. Ya, kesimpulan yang bisa Mimin ambil dari film ini adalah hutan akan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalam.